Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi kimia organik mengenai substitusi asil nukleofilik. Nah, jadinya substitusi yang berarti dia pergantian, asil yang berarti semua senyawa yang mengandung gugus asil. Asil itu merupakan senyawa yang dengan struktur RCO, R itu merupakan gugus alkil, C rangkap 2 dengan O, di mana terikat pada atom yang mempunyai keelektronegativan yang tinggi, yang berarti dia cenderung untuk mengikat elektron. Nukleofil yang berarti dia fil berarti suka, nukleon berarti dia positif. Jadinya dia senyawa yang bermuatan negatif. Nanti kita akan belajar mengenai reaksi-reaksi pada substitusi asil nukleofilik terkait dengan reaksinya, mekanismenya, dan lain-lain. Apa itu substitusi asil nukleofilik? Jadi reaksi substitusi asil nukleofilik terjadi bila nukleofil direaksikan dengan gugus asam karboksilat atau turunannya yang mempunyai gugus pergi atau disebut juga sebagai leaving group. Di sini nggak hanya karboksilat ya, tetapi turunan dari karboksilat. Contohnya aja misalnya turunan asil atau asam karboksilat misalnya seperti asil halida, anhidrida asam, ester, amida, itu merupakan turunan dari asam karboksilat. Sehingga nanti apabila suatu senyawa turunan dari karboksilat tersebut direaksikan atau diserang oleh nukleofil, nanti akan terbentuk suatu senyawa karbonil yang baru. Asam karboksilat hanya merupakan salah satu anggota kelas turunan asil. Jadinya nggak hanya RCOOH, tapi senyawa-senyawa turunan karboksilat itu juga termasuk senyawa asil, di mana substituen X-nya tadi itu merupakan suatu senyawa yang mempunyai keelektronegativan yang tinggi. Contohnya aja misalnya oksigen, halogen, atau golongan 7A, karena dia cenderung bermuatan negatif gitu ya, kecenderungan untuk menarik elektronnya itu tinggi. Ada nitrogen, sulfur, dan lain-lain. Jadinya X-nya tadi itu merupakan senyawa yang mempunyai keelektronegativan yang tinggi, dimana reaksi substitusi asil nukleofilik itu terjadi dalam 2 tahap. Jadinya tahap untuk mekanismenya ada 2 tahap, yaitu pertama adisi nukleofil dan eliminasi dari senyawa leaving groupnya itu tadi. Dia akan lepas sehingga akan terbentuk senyawa karbonil yang baru. Jadi yang perlu kita ingat ada 2 tahap, yaitu pertama adisi nukleofil dan yang kedua adalah eliminasi, sehingga akan terbentuk senyawa karbonil yang baru. Oke, sebelum kita mempelajari ke reaksi dan mekanismenya, kita akan melihat contoh dari senyawa asil itu apa sih? Nah, contohnya di sini misalnya pada asetil klorida. Jadinya ada CH3C rangkap 2O, itu merupakan senyawa asil yang berarti dia asetil, di mana dia mengikat suatu leaving group. Leaving groupnya itu ada Cl yang merupakan golongan halogen atau golongan 7A, sehingga disebut juga sebagai asetil klorida. Terus yang kedua contohnya aja misalnya benzoil bromida. Jadi benzoilnya tadi benzen atau vinil mengikat C rangkap 2 dengan O, itu disebut juga sebagai benzoil, di mana mengikat suatu leaving group. Leaving groupnya apa? Yaitu Br yang merupakan golongan 7A atau halogen. Terus contoh yang ketiganya misalnya sikloheksana karbonil klorida. Nah, jadinya di sana itu bukan struktur benzen ya, tapi merupakan suatu sikloheksana, di mana dia mengikat C rangkap 2O dan dia mengikat suatu leaving group atau Cl-nya. Sehingga contoh-contoh senyawa asil itu seperti ini, di mana senyawa asilnya tadi pada kajian kali ini itu direaksikan dengan suatu nukleofil, sehingga leaving group atau senyawa yang mempunyai elektronegatifan yang tinggi nanti akan keluar sehingga akan membentuk senyawa karbonil yang baru. Reaksi asil halida. Jadinya asil halida merupakan turunan asam karboksilat yang paling reaktif dan menjalani reaksi-reaksi yang sangat berguna, atau banyak sekali reaksi tersebut yang diperantarai oleh asil halida. Sebagian besar reaksi-reaksi asil halida terjadi melalui substitusi asil nukleofilik. Contohnya di sini misalnya RCOCl. Ini merupakan suatu senyawa asil halida. Apabila dia direaksikan dengan H2O, nanti akan menghasilkan suatu asam karboksilat. Apabila dia direaksikan dengan ROH, contohnya aja misalnya alkohol, golongan alkohol, nanti dia akan menghasilkan suatu ester. Apabila dia direaksikan dengan NH2 atau amin, nanti akan menghasilkan suatu amida.
apabila asil halida direaksikan dengan H atau hidrogen, dia akan menghasilkan suatu aldehid. Nanti aldehid direduksi akan menghasilkan alkohol primer. Terus asil halida direaksikan dengan suatu alkil, nanti akan menghasilkan suatu senyawa keton. Nanti keton juga bisa direduksi lagi, menghasilkan suatu alkohol. Seperti itu. Nah, itu merupakan reaksi yang asil halida diperantarai oleh substitusi asil nukleofilik. Ini adalah reaksi umum dari substitusi asil nukleofilik. Jadi misalnya di sini ada suatu senyawa asil halida. Misalnya X-nya tadi merupakan suatu Cl kayak gitu. Jadi dia tergolong asil halida. Tapi kalau X-nya tadi merupakan OR, nah jadi otomatis dia termasuk golongan ester. Apabila X-nya tadi merupakan NH2, jadi dia tergolong amida. Terus apabila dia merupakan suatu senyawa X-nya tadi OCOR, R-nya tadi alkil, tergolong anhidrida asam. Nah, jadinya apabila senyawa tersebut diserang oleh suatu nukleofil, contoh nukleofilnya misalnya OH, OH muatannya negatif. Dikarenakan ikatan antara C dengan O, rangkap 2 tadi, O mempunyai keelektronnegatifan yang lebih tinggi dibandingkan C, maka O akan cenderung menarik elektron pada ikatan rangkap tersebut, sehingga O akan bermuatan negatif, C akan bermuatan positif. Nah, sehingga nukleofil bisa menyerang C yang bermuatan positif. Sehingga hasilnya akan terbentuk suatu intermediar tetrahedral, di mana senyawa ini tuh ada dalam reaksi tetapi tidak bisa diisolasi. Nah, keadaan tersebut O-nya tadi masih dalam bentuk ion, sehingga senyawa tersebut itu masih sifatnya tadi labil atau energinya itu sangat tinggi sekali. Sehingga O akan cenderung membentuk ikatan dengan C, membentuk rangkap 2 lagi. Sehingga C tadi itu kan hanya mempunyai 4 tangan, dia tidak bisa mempunyai 5 tangan, dikarenakan C merupakan golongan 4. Sehingga X-nya tadi atau leaving group-nya tadi akan lepas. Nah, sehingga nanti akan terbentuk ikatan rangkap 2 dengan O, atau akan terbentuk senyawa karbonil yang baru. Nah, itu merupakan reaksi umum dari substitusi asil nukleofilik. Oke. Ini penjelasan terkait dengan reaksinya. Jadinya pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa substitusi asil nukleofilik itu terjadi dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama adisi nukleofilik, yang berarti terjadi pelepasan ikatan rangkap antara C dengan O kemudian diserang oleh suatu nukleofil, itu arti dari adisi nukleofilik. Tahap yang kedua adalah eliminasi leaving group-nya, atau terjadi pelepasan atau keluarnya leaving group, nah, sehingga akan terbentuk senyawa karbonil yang baru. Kalau kita perhatikan pada slide di sini, tahap pertama yaitu adisi nukleofilik ion hidroksida pada asil klorida akan menghasilkan suatu senyawa intermediar tetrahedral, yang berarti C mengikat 4 senyawa atau 4 unsur seperti itu, tetapi O masih bermuatan negatif karena terjadi penyerangan nukleofilik, misalnya OH-nya itu tadi. Nah, sehingga dia sifatnya masih dalam bentuk ion, energinya sangat tinggi sekali, sifatnya sangat labil, sehingga tidak bisa dilakukan isolasi. Kemudian pasangan elektron dari oksigen memaksa keluar ion klorida. Kloridanya tadi merupakan suatu leaving group atau terjadi eliminasi leaving group dan menghasilkan produk substitusi, suatu asam karboksilat yang seterusnya mengalami deprotonasi ion hidroksida, sehingga nanti akan terbentuk senyawa karbonil yang baru. Nah, itu adalah reaksi atau mekanisme reaksi dari substitusi asil nukleofilik. Pada kasus di sini contohnya tadi pada senyawa asil atau turunan dari karboksilatnya. Reaksi umum turunan asam karboksilat secara garis besar itu ada 4 reaksi, yaitu pertama ada reaksi hidrolisis, ada reaksi aminolisis, ada reaksi reduksi, dan ada reaksi organologam. Contoh reaksi organologam mungkin yang sering kita dengar itu contohnya misalnya reaksi Grignard. Nah, itu. Tapi nanti kita tidak akan bahas semuanya. Nanti kita akan membahas 2 reaksi aja, yaitu hidrolisis dan reaksi organologam. Reaksi hidrolisis, jadinya asil halida bereaksi dengan air akan menghasilkan suatu senyawa asam karboksilat. Reaksi hidrolisis ini merupakan proses substitusi asil nukleofilik dan diawali oleh serangan air pada gugus karbonil asil
halida. Jadinya H2O-nya tadi akan mengalami ionisasi menjadi H+ dan OH-. OH-nya tadi itu merupakan suatu nukleofilik yang nantinya bisa menyerang dari senyawa asil tersebut. Intermediar tetrahedral yang terbentuk akan mengalami eliminasi ion klorida atau terjadi pelepasan dari leaving group atau ion kloridanya tadi dan kehilangan satu proton untuk menghasilkan suatu produk senyawa asam karboksilat. Itu merupakan penjelasan dari reaksi hidrolisis asil halida menjadi asam karboksilat. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa asil klorida apabila diserang oleh suatu nukleofil H2O-nya tadi, maka O akan cenderung bermuatan negatif karena menarik elektron pada ikatan rangkap, C akan bermuatan positif, sehingga O pada H2O dikarenakan dia kelebihan elektron, makanya dia menyerang C yang bermuatan positif. Nah, nanti akan terjadi terbentuknya produk intermediar tetrahedral, sehingga untuk biar stabil Cl akan lepas atau terjadi eliminasi dari leaving groupnya. Nah, terus kemudian akan terjadi deprotonasi yang berarti pelepasan ion hidrogen, sehingga akan menghasilkan suatu senyawa asam karboksilat. Terus reaksi yang kedua, contohnya misalnya reaksi dengan organologam atau istilahnya disebut juga sebagai reagen Grignard, yang berarti reagennya tadi terbentuk atau penyusunnya itu merupakan suatu golongan logam. Jadinya reagen Grignard, contohnya di sini misalnya RMGX, nah itu X-nya tadi bisa juga merupakan suatu senyawa halogen, R-nya tadi merupakan alkil. Nah, apabila bereaksi dengan asil halida akan menghasilkan suatu senyawa alkohol tersier, di mana dua substituennya adalah sama. Ini kita bisa lihat reaksi di bawahnya ya. RMGX merupakan suatu reagen Grignard, RCOCl merupakan suatu senyawa asil halida akan menghasilkan suatu alkohol tersier, di mana di sini kita bisa lihat ada alkil RR. Nah, di sini sama. Nah, nanti plus MgXCl. Jadi ini merupakan reaksi dasar dari reagen Grignard-nya tadi apabila direaksikan dengan suatu senyawa asil halida. Oke, ini mekanisme dari reagen Grignard-nya itu tadi. Jadinya mekanisme reaksi ini mirip dengan reduksi menggunakan LiAlH4, di mana reagen Grignard yang pertama akan menyerang asil halida. Lepasnya ion klorida atau di sini sebagai leaving groupnya, kemudian akan menghasilkan suatu intermediate keton yang bereaksi dengan reagen Grignard yang kedua menghasilkan suatu senyawa alkohol tersier. Kita bisa lihat pada reaksi di bawahnya. Prinsipnya sama, tetap menggunakan reaksi substitusi azot nukleofilik, di mana intermediar keton biasanya tidak dapat diisolasi dalam reaksi Grignard, karena adisi reagen Grignard yang kedua sifatnya tadi sangat cepat, seperti itu. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai reaksi substitusi asil nukleofilik. Semoga bisa berkah dan barokah buat semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.